We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya ulangin ya, Kang. Selamat pagi, Kang Dharma Asis, seorang meditation dan yoga teacher. Oke, Kang, apa itu jantung karuna, Kang? Silakan, Kang. Oke, jadi jantung karuna ini sebenarnya satu program healing yang saya susun. Di dalamnya sendiri itu ada dua pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan observasi diri, yaitu vipassana, meditasi. Lalu yang kedua itu pendekatannya adalah latihan mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Sesederhana itu sebenarnya untuk jantung karuna sendiri. Begitu, Pak. Oke, jadi observasi. Nah, ini programnya berapa lama, Kang? Apa per minggu atau per apa ini sebetulnya? Oke, jadi sebenarnya program ini itu baru launching tahun ini, Pak. Oh. Baru launching tahun ini. Programnya baru launching tahun ini, baru selesai disusun itu akhir tahun lalu, baru selesai disusun dan baru launching pertengahan tahun ini. Rencananya untuk program ini sendiri itu akan sistemnya per batch, itu 12 kali pertemuan, di mana nanti di dalamnya akan ada tahapan-tahapan. Tahapan yang awal kita akan berlatih tentang pemahaman dan fokusnya pada tadi mengobservasi diri kita, mengobservasi permasalahan kita, mengobservasi apa yang terjadi di diri kita. Itu yang pertama. Lalu tahapan yang kedua, setelah selesai mengobservasi, kita akan belajar bagaimana sih tentang welas asih itu sendiri, manfaatnya, tujuannya, terus latihannya seperti apa, begitu. Jadi kira-kira kalau untuk sesi online sendiri, saya buat 12 kali pertemuan. Tapi sebenarnya idealnya sendiri adalah sesi retret langsung seperti itu. Cuman memang belum memungkinkan kalau untuk saat ini. Oke. Nah, metode jantung karuna Heart Healing Course adalah serangkaian metode yang ditunjukkan untuk membangkitkan api cinta kasih di dalam diri kita untuk membuat kita mengalami hidup yang ringan dan bahagia. Apakah metode ini menggunakan yoga dan meditasi atau dikombinasi? Silakan. Oke, fokus utamanya kalau untuk metode ini sendiri adalah meditasi, Pak, sama belajar tentang pemahaman itu sendiri. Gitu. Memang ada yoganya, tapi tidak banyak, karena yang diutamain adalah gimana kita mengolah mental kita. Gitu. Kalau untuk yoga sendiri lebih kepada mendukung latihan fisiknya atau bisa disebut persiapan untuk memasuki meditasi itu sendiri. Begitu kalau untuk metodenya sendiri gitu. Utamanya meditasi. Nah, yoganya berapa lama, Bang? Untuk yoga itu ada di setiap sesi itu ada untuk yoga. Di setiap sesi itu ada. Durasinya kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi untuk persiapan di badannya dilatih dulu supaya lebih nyaman, supaya lebih enak, nafasnya lebih enak. Baru habis itu kita mulai duduk, ada sesi pembahasan materi dulu, baru habis itu masuk ke sesi meditasi diamnya. Gitu. Jadi di setiap pertemuan ada yoganya, tapi porsinya sendiri tidak lebih besar dari latihan meditasinya. Nah, meditasinya berapa lama kalau satu sesi?
Kalau untuk meditasinya itu satu sesi itu 1 jam. 1 Kalau untuk jam. meditasinya, Berarti satu sesi untuk kira-kira 1,5 1 jam jam. ya? Betul, betul 1,5 jam sampai 2 jam lah tergantung pembahasannya atau ada pertanyaan atau enggak. Nah itu tergantung di situ. Kira-kira segitu. Kalau Oke. untuk lama waktunya sendiri. Nah, apa itu Yang Yoga dan Yin Yoga, Kang? Silakan. Oke. Jadi kalau untuk yoga sendiri, sebenarnya kan memang pada dasarnya itu yoga itu dibuat dengan tujuan melatih badan fisik kita, melatih nafas kita, supaya lebih siap ketika masuk ke latihan meditasi, gitu. Mhm. Nah, berdasarkan ini, ada sebuah, apa istilahnya, ilmu di yoga yang mengatakan bahwa tipe manusia itu terbagi menjadi 3. Hmm. Ada tipikal yang aktif secara fisik, secara mentalnya, ada tipikal yang sebaliknya, pasif gitu. Nah, yang dituju adalah keseimbangan antara keduanya gitu, Pak. Hmm. Nah, selama ini saya mengajar, itu kebanyakan dari para peserta adalah memilih kelas yoga yang memang disenangi, bukan yang dibutuhkan. Kebanyakan seperti itu. Hmm. Misal, oh oke, saya susah atau kesulitan untuk diam, untuk tenang gitu. Saya nggak senang yoga yang santai, saya senangnya yoga yang pose-posenya keren dan segala macam gitu. Tapi efeknya ternyata jadi kesulitan tidur, jadi pikirannya semakin aktif, lebih susah terkendali gitu. Atau ada orang yang memang sebaliknya, saya lebih sukanya yang santai-santai, yang mager-mager aja gitu. Tapi ya itu efeknya, jadi sulit energinya berkembang, dirinya itu Oh, sulit oke. berkembang Mhm. gitu. Dari situ baru akhirnya, oh ternyata setiap orang itu punya porsi kebutuhan masing-masing nih terhadap latihan yoga ini. Hmm. Dibuatlah 2 jenis ini, yin dan yang. Gitu. Hmm. Sebenarnya itu subjek yang saya buat, tapi ya memang kalau untuk yin itu pendekatannya dari Chinese, kalau misalkan untuk yang itu pendekatannya dari Hatha Yoga. Tapi sebenarnya keduanya dibuat untuk menyeimbangkan sih. Karena Hmm. isinya itu sebenarnya sama aja, hanya apa ya, cara memasaknya yang berbeda. Oke. Nah, Seperti apakah semua orang bisa mempraktekkan ini? iya, semua orang Oke. bisa Semua orang gitu. bisa, tapi sesuai Semua kebutuhannya. orang bisa. Sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya mereka yang datang ke kelas saya suka tanya dulu, Pak, apa kebutuhannya, apa tujuannya berlatih yoga, apakah ada sesuatu yang ingin dilatih atau dicapai, misalkan. Nah dari situ, setelah obrolan selesai, saya biasanya akan merekomendasikan, oh ini kelas yang akan lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gitu. Oh ini kelas yang akan mendukung. Nah biasanya saya suka kasih porsi. Misalkan, oh Bapak gitu. Latihannya untuk yang yoganya berapa kali dalam seminggu, untuk yang yoganya berapa kali dalam seminggu. Nanti setelah itu baru kita lihat evaluasi lagi. Biasanya lebih ke seperti itu. Gitu, Hmm. Pak. Apakah ada PR juga? Maksudnya mereka harus latihan di Ya, rumah juga? Ada? saya pribadi sih suka ngasih, Pak. Oh. Karena kan saya tidak setiap hari mengajar. Saya Ya. tidak setiap hari mengajar. Dan memang, apa ya, latihan yoga kan bukan seperti minum obat yang langsung sembuh saat itu juga gitu, tapi lebih ke sifatnya memaintain. Mhm. Jadi memang butuh latihan yang sifatnya rutin, yang daily. Jadi saya suka kasih PR sih memang. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya apakah Yang dan Yin Yoga ini sebuah campuran antara filsafat Cina dan India? Saya pribadi bisa mengatakan demikian sih, karena memang itu secara histori pribadinya sendiri memang dua training yang berbeda sebenarnya. Yang satu saya ambil training Hatha Yoga, yang satu saya ambil training Yin Yoga. Gitu. Cuman memang dengan sekarang yoga yang sedang berkembang
dan berkembangnya lebih fokus ke latihan di fisiknya saja. Jadi mau nggak mau saya harus bikin sebuah sebuah branding yang orang bisa langsung asosiasiin bahwa oh ini tujuannya memang untuk ke arah healing. Tuh. Nah, healing ini penyakit apa saja yang sebetulnya bisa di-heal, Kang? Oke. Kalau di yoga sendiri memang ada yang sifatnya itu ke arah mungkin penyakit diabetes atau penyakit apa. Tapi kalau saya pribadi lebih kepada mental, gitu, lebih kepada mental. Jadi biasanya yang datang itu yang memang punya kebutuhan, misalkan punya panic attack, punya anxiety disorder, semacam itu, atau memang orang yang sibuk yang memang dia butuh memaintain kondisi kesehatan mentalnya. Lebih ke arah sana sih. Makanya memang di latihan yoga itu sendiri, saya lebih fokus untuk menumbuhkan kesadaran nafas. Itu, menumbuhkan kesadaran nafas. Jadi misalkan ketika bergerak, saya selalu encourage peserta yang ikut, yang harus fokus utama dirasain itu adalah nafas, karena nafas itu kunci utamanya. Jadi saya pribadi fokusnya ke arah mentalnya, gitu. Karena mental sama fisik kan sebenarnya saling berkaitan erat. Gitu. Biasanya apa yang terjadi di dalam, ya di fisik juga suka terasa. Apa yang terjadi di fisik begitu pun di dalam terasa. Oke. Gitu, Pak. Oke. Nah, selama ini penderita penyakit apa yang yang banyak datang ya? Iya. Kalau ke saya sendiri sih sebenarnya yang banyak datang ya itu yang berkaitan dengan mental illness gitu. Kalau yang berkaitan dengan physical illness sih tidak terlalu banyak ya ke saya. Paling banter juga paling parah juga mah biasanya. Tapi itu pun karena memang entah itu punya kekhawatiran berlebih atau sejenisnya. Biasanya kebanyakan sih ke arah lebih sana. ke psikologi ya. Iya betul. Oke, Kang. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Atas sharingnya tentang yoga dan meditation ini. Semoga membantu. Oke. Terima kasih, Kang. Kita harus jumpa di Bandung nanti. Ya. Sampai ketemu, Pak. Nuhun. Sama-sama, Bapak. Terima kasih.